Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Diperkenalkan dulu Ibu. Saya Bu Maryam dari Magelang, Secang. Aja. Yang minggu yang lalu saya silaturahim. Ya. Ini Ustadz, pertanyaan saya Ustadz, tadi udah ada jawaban semuanya, itu masalah saya semuanya kena itu Ustadz ceramah. Masalah berantem itu saya mikirin, wah itu saya semua yang kena itu, nggak ada orang lain. Terus ini pertanyaan saya gini Ustadz, saya sumpah, saya bilang saya sumpah demi Allah, sampai kalau anak saya nggak semondok di Gemolong, saya akan pergi dari Secang. Saya nggak tinggal di Secang, saya mau pulang entah ke Kerawang, entah saya mau di mana dia nggak tahu, sumpah saya tahu Ustadz. Tapi sekarang bapaknya kan tetap mau ngambil anaknya dari pondok Gemolong. Masih kan sekarang udah mau 2 bulan. Anak ini nih, anaknya Ustadz nih, lihat nih. Ini Ustadz, anak saya Ustadz. Ini saya rumah tangga dari 40 tahun Ustadz, saya nggak pernah berantem, apalagi sekarang ngaji. Sekarang ini gara-gara ini, ya Allah ya Rabbi, suami saya nyumpahin saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sumpahin terus saya, tapi saya bilang alhamdulillah Allah maha tahu, orang ada di bawah Ustaz. Suami saya ikut tadi di bawah. Ada. Ada juga di sini. Ada, emang saya naik motor tadi gantian. Lah ini ikut di bawah itu di warung atau? Ngaji Ustaz bang, dia yang apanya pengen kurang sehat. Ya ikut ngaji, emang dia yang ngajakin terus. Lah ya ini ngaji berarti di lantai 1 atau di lantai 2? Di lantai 1 kali Ustaz. Oh lantai 1 di pinggir jalan atau? Ya ini pertanyaan saya gini Ustaz. Ya. Itu saya sumpah begitu, apakah saya sanggupnya bayar 3 hari puasa kalau saya gagal? Maka si anak saya ini mau diambil sama bapaknya, kan anak saya katanya kalau ketemu bapaknya alasannya, Bi aku nggak betah, begitu terus. Asal Abi nggak betah, semalam bapaknya ngamuk, saya akan ngambil sama ustazah. Bapaknya ngamuk tuh, mukul tembok tangannya, wah berat tangannya lagi stroke. Terus saya bilang, ya Allah, kenapa dia saya tinggal lari keluar? Lah temboknya hancur tidak? Enggak, ini lagi sakit Ustaz. Oh, terus, tangannya yang sakit. Enggak, pokoknya dia hari ini mau ketemu anaknya mau dibawa. Saya bilang ngomong ustazah dulu. Saya bilang, udah kamu nggak usah tapi tergantung anaknya Ustaz. Memang anaknya katanya nggak betah. Ya sudah saya. Ya mudah kalau ketemu anaknya ketemu bapaknya ngomong nggak betah, ya jangan dipertemukan. Jangan. Iya, jangan dipertemukan bapaknya. Biar anaknya tidak ngomong nggak betah. Ngomong sudah 2 bulan kok. Ya, terus yang dipertanyakan apa? Yang pertanyaan saya Ustadz, apa saya sumpah begitu diperbolehkan? Karena saya sumpah demi Allah nggak akan tinggal di Secang kalau anak saya nggak di Gemolong. Nah terus tinggal di mana? Anak saya ini kan mau pindah katanya, mau berpindahin sama bapaknya ke Magelang. Begitu ceritanya Ustaz. Lah terus kalau anak dan bapaknya pindah dari Secang, saya yang pindah bukan bapak. Saya yang keluar dari Secang, dari Magelang. Lah mau kemana? Saya kan orang Jawa Barat Ustaz, dari Kerawang. Mau kembali ke Karawang. Pulang Kerawang. Udah panjang. Ini perkataan suami saya, kita pisah, udah jatuh cerai belum Ustaz? Ya kita pisah yo belum. Kan belum, kamu saya pisah. Kamu saya talak, kamu saya cerai, belum begitu toh? Belum Ustaz. Nah, itu kan menawarkan. Ya. Kita pisah. Tapi saya nyaurin, ya rapopo, rapatean korpoe. Lah kan pisah sementara waktu. Suami di Secang, ya, ibu mungkin di Magelangnya, kan pisah sementara waktu. Nanti kalau sudah lerem hatinya, kumpul lagi. Itu belum cerai. Nah sumpah-sumpah jangan begitulah. Wong ini keutuhan keluarga. Tinggal bapak dan ibunya ini satukan hati, satukan langkah, tujuan, dan satu pendidikan untuk anak-anaknya. Jangan sampai ibunya pengennya anaknya mondok, bapaknya wes ora mondok-mondokan. Lah ini enggak jalan. Nanti anaknya merasa
punya yang melindungi, backing ibaratnya. Wah, saya nggak kerasan. Kalau saya ketemu Umi, ketemu ibu, pasti karena ibu saya pokoknya harus mondok, harus mondok. Wah, ya sudahlah, saya ke bapak. Ke bapak saya nggak kerasan begini. Oh ya wis, Dok. Nah, ya sudah, Dok, nanti bapak ambil kamu. Sehingga bapak ibunya bertengkar karena ini sudah beda arah. Tidak menyatu lagi dalam langkah, tidak menyatu dalam rasa, dalam cita bagaimana mendidik anak. Anak mondok itu untuk kebaikan dunia akhirat anak. Coba bayangkan pergaulan saat ini di luar sana. Dari HP saja anak bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Apalagi pergaulan saat ini. Seusia fulanah tadi, luar biasa pergaulannya kalau tidak dikendalikan agama. Apa bapak ibu yakin bisa ngawasi anak di rumah 24 jam? Anak ini titipan Allah untuk kita. Kita tidak punya hak melarang anak kita dekat pada yang maha menciptakan. Kita tidak punya hak apapun menghalangi anak kita dekat kepada Allah. Karena pemilik yang sesungguhnya itu Allah. Kita hanya dititipi oleh Allah. Dititipi untuk dididik dengan baik, diarahkan dengan baik, diarahkan, dibimbing ke jalan yang Allah ridhoi. Sedangkan orang tuanya sibuk semua. Sehingga anaknya yang mendidik bukan orang tuanya lagi, tetapi yang mendidik adalah HP dan internet. Pergaulannya menjadi mengkhawatirkan. Akan menjadi hisab kita di hadapan Allah nanti. Kamu aku titipi anak kok pendidikanmu seperti itu, tidak sungguh-sungguh. Bagaimana? Padahal anak itu aku titipkan untuk kamu didik, untuk kamu bimbing, untuk kamu arahkan. Tetapi kamu lepaskan, kamu biarkan begitu saja. Tidak kamu awasi, tidak kamu didik, tidak kamu bimbing. Dengan alasan kamu terlalu sayang. Sayang itu tidak seperti itu. Itu sayang yang kebablasan. Kalau kita betul-betul sayang pada buah hati kita, maka diawasi anak-anak kita. Akhlaknya diawasi. Lah anak menangis di pondok, tidak apa-apa menangis. Tetesan air matanya akan menguatkan jiwanya. Sebagaimana tetesan air hujan akan menyuburkan tanah. Nanti anak menangis, menetes air mata, jiwanya akan tumbuh lebih kuat, berkarakter, tidak cengeng, tidak ingah-ingih. Sekarang kalau sekarang kita menangis karena berpisah dengan anak, anak juga menangis, ketahuilah tidak selamanya kita akan nunggui anak-anak kita. Coba bayangkan, kalau setiap detik anak harus kita tunggui, kita lus-lus, kita ini itu. Bagaimana jika nanti kita tinggalkan anak? Saat ajal datang menjemput, kita meninggalkan anak, anak tidak bisa mandiri. Tidak kuat, jiwanya tidak kuat. Orang tua itu enggak selamanya nunggui anak. Anak juga selamanya enggak akan membersamai orang tuanya. Bisa orang tuanya dulu yang dipanggil oleh Allah, bisa anaknya dulu yang dipanggil oleh Allah. Maka kewajiban kita mendidik, mengarahkan anak ini. Memilihkan tempat pendidikan, lingkungan yang baik. Sabar di situ, kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Baik orang tua maupun anak sabar di lingkungan yang baik. Kata Allah begitu. Di dalam Quran surat apa itu? Al-Kahfi ayat 28 itu. Baik orang tua maupun anak semuanya bersabar.
Semuanya tahan diri, jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti egonya, untuk meninggalkan lingkungan yang baik menuju lingkungan yang tidak lebih baik. Kalau bapaknya mau mengambil anaknya dari pondok, harus ditempatkan ke lingkungan yang lebih baik daripada pondoknya. Itu kewajiban dari Allah. Kalau ternyata kita ambil lingkungannya di rumah ternyata lebih buruk dari lingkungan di pondok, hujah apa yang akan kita jawab di hadapan Allah nanti? Kita menuruti ego, menuruti hawa nafsu, meninggalkan lingkungan yang baik. Lingkungan baik itu cirinya lingkungan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah setiap saat, baik waktu pagi, siang, sore, petang, malam. Itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Itu ciri lingkungan yang baik. Kalau kita mau mengambil anak kita dari pondok, anak mau keluar dari pondok, maka harus menuju ke lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan yang ada di pondok. Kalau ternyata lingkungannya lebih buruk, berarti orang tua sudah ikhlas, anak juga ikhlas, akhlaknya menjadi tidak terjaga, pergaulannya menjadi tidak terjaga. Maka dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Bapak, ibu, anak bertemu dengan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Bicara dari hati ke hati, dari fitrah yang Allah berikan, baik bapak, ibu maupun anaknya tadi, jangan otot-ototan. Kalau ibu, ya sudah, kalau anak diambil dari pondok, saya keluar dari secang. Bapak beneran cari istri lagi. Beneran. Anaknya akhirnya bingung. Sementara ini anaknya CS dengan bapaknya. Konco karena didukung oleh bapaknya. Dengan ibunya tidak terlalu dekat. Tapi suatu saat kalau memang terjadi betul, naudzubillah, anak akan rindu dengan ibu. Ibu akan rindu keluarganya ngumpul jadi satu. Maka bicara lagi setelah ini, mampir di warung mana, dahar, jangan dibawa pulang dulu. Dahar kemana? Ini meskipun anaknya mungkin sedih mendengar keterangan ini, mungkin benci dengan saya. Tapi tidak apa-apa, ketahuilah nak ya, ini kebaikan untukmu dunia akhirat. Belum tentu kamu akan temukan lingkungan yang lebih baik dari pondok. Nah, pondok banyak aturannya. Memang iya, untuk menjadi baik harus ada disiplin. Kita ini jadi orang Islam itu kan pengennya jadi orang baik. Islam ada disiplinnya tidak? Ada. Tidak boleh kita sholat subuh kok jam 10 pagi, jam 1 siang baru sholat subuh, tidak boleh. Itu disiplin dalam Islam. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu baru waktu sholat. Tidak boleh lisan kita bicara sembarangan. Bicara harus yang baik-baik. Itu disiplin dalam Islam. Penglihatan kita tidak boleh untuk melihat yang buruk-buruk. Itu disiplin dalam Islam. Orang Islam tidak boleh pacaran, sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu tidak boleh. Haram. Bahkan ditikam kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik min ayyamas samra'atan la tahillulahu, daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini aturan dalam Islam, disiplin dalam Islam. Maka bagi orang yang hatinya tidak khusyuk, menganggap aturan Islam ini sebagai beban. Ini disiplin untuk kebaikan dunia akhirat. Maka ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman, karena ada aturannya, ada disiplinnya. Mau mabuk-mabukan tidak boleh, mau zina padahal pena tidak boleh.
pacaran nggak boleh, haram. Mau mencari rezeki dengan cara mencuri padahal hasilnya lebih banyak juga haram. Kan seperti orang terpenjara. Tidak apa-apa, terpenjara sebentar namun bahagia selama-lamanya dunia akhirat. Maka jangan ingin menjadi orang yang bebas tanpa disiplin. Orang bebas tanpa disiplin itu tidak akan jadi baik. Orang yang tidak mau dengan disiplin, dia hanya inginkan kebebasan, tidak ubahnya dia seperti orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir tidak mau dengan aturan Allah. Maka di dunia ini wis pokoknya mengikuti hawa nafsu. Maka dunia ini bagi orang mukmin itu ibarat penjara, bagi orang kafir laksana surga, wa jannatul kafir. Surga itu kan, di surga itu kan semuanya dicurahkan, apa-apa boleh, nggak ada larangan lagi. Nah bagi orang kafir wis hidup ya hanya untuk dunia, dunia untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Itu bagi orang yang tidak punya iman, fokus hidupnya hanya hawa nafsu, hanya untuk dunia ini. Sedangkan orang yang beriman, dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Lah itu harus sejak dini diberikan pemahaman, pengertian bahwa dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Mengalahkan hawa nafsu harus dilatih sejak dini. Maka betul Bapak Ibu tadi menyekolahkan anaknya ke pondok, karena insya Allah pondok itu tempat yang baik, mengingatkan penghuni-penghuni pondok itu pada Allah setiap saat. Belum tentu di rumah kita tega membangunkan anak untuk sholat subuh tepat waktu, belum tentu. Apalagi secang, udaranya dingin, musim hujan. Yang ada kalau nggak tega, adzan subuh sudah didengar, anaknya tambah selimutnya dinaikkan, mesaki. Bisa jadi yang terjadi seperti itu. Lawang tidur itu diangkat pena, kita yo dalil. Tapi nggak tega, sejatinya nggak tega gugah anaknya untuk bangun sholat subuh. Belum tentu kita tega sepertiga malam, kita tega membangunkan anak kita untuk qiyamul lail, itu belum tentu. Tapi kalau ustadzah-ustadzahnya di pondok itu super tega. Nggak bangun-bangun gerujuk. Geret biar bangun untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena hidup dunia ini hanya sementara. Nah, ibu tadi sudah bersumpah. Lah nanti kalau sampai terjadi betul, bayar kafarohnya. Bayar kafarohnya, batalkan sumpah ibu. Ibu batalkan sumpah ibu, bayar kafaroh. Kafaroh sumpah. Yang tadi sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Maidah 89. Ya, dan alhamdulillah hati ibu bisa tersinggung saat mendengarkan ayat-ayat Quran dijelaskan, hadis-hadis Nabi diterang-terangkan, berarti hatinya belum tertutup, berarti masih manusia. Iya, alhamdulillah. Karena Quran dan hadis sunnah Nabi itu untuk manusia yang hatinya masih hidup, masih merasa jadi manusia. Kalau ayat Allah diterangkan, hadis Nabi diterangkan, kita masih hidup, tapi tidak tersinggung, jangan-jangan kita sudah tidak merasa jadi manusia. Ya alhamdulillah. Ibu masih 100% manusia, fitrahnya masih ada di hati ibu, di jiwa ibu. Disyukuri. Maka kita ngaji ini bukan hanya dengan lesan, mulut di sini, bukan hanya dengan mata yang ada di kepala. Kita ngaji dengan hati nurani. Kalau kita ngaji dengan hati, insya Allah kita akan tersinggung. Ayat Allah dijelaskan, saat membaca ayat Allah kita akan tersinggung.
Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, misalkan kita baca ayat itu dengan hati. Belumkah tiba saatnya orang-orang yang telah ngaku iman untuk hatinya tunduk patuh mengingat Allah, tunduk patuh dengan apa yang Allah turunkan. Kita pasti akan tersinggung. Oh iya, sampai detik ini ternyata saya belum tunduk patuh secara totalitas. Masih terkadang maksiat, masih terkadang menipu dengan lisan, masih terkadang menyakiti saudara dengan lisan. Kalau sampai detik ini saya belum tunduk patuh kepada Allah, bagaimana jika besok saya mati? Apa yang akan saya bawa kepada Allah? Ya alhamdulillah, masih tersinggung. Ini sebetulnya banyak yang tersinggung, Ibu, ya, cuma mau menyampaikan malu. Ya alhamdulillah Ibu mewakili. Ibu mewakili, mudah-mudahan hati bapak, hati ibu, hati anaknya dilunakkan oleh Allah, sehingga diberi taufik oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulullah. Dibicarakan dengan baik, tidak perlu atos-atosan. Begitu Ibu, ya? Ada ralat ya, tadi saya menyampaikan muflis itu ketika sahabat ditanya muflis, para sahabat jawabnya Allah wa rasuluhu a'lam, kan begitu. Ya, itu keliru, salah. Tetapi sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu, man la dinara wala dirhamalahu. Muflis di antara kita itu orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya dirham. Itu jawab sahabat, karena dalam sepengetahuan sahabat, orang pailit itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, artinya tidak punya harta. Tetapi ternyata tidak, muflis itu bukan orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya dolar, tidak punya rupiah, bukan itu. Tetapi orang muflis itu orang yang datang kepada Allah membawa kebaikan yang banyak, namun menipu ini, menganiaya ini, memukul ini, memfitnah ini, itu, sehingga kebaikannya habis. Itu orang yang muflis. Jadi jawaban sahabat bukan Allah wa rasuluhu a'lam, tetapi al-muflisu fina man la dinara wala dirhamalahu. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi salah. Ini saya ralat, mudah-mudahan Allah mengampuni kekeliruan tadi. Oke.